Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu semua. Seperti biasa, hari ini saya akan menganalisa saham-saham requestan Bapak Ibu semua gitu. Nah, untuk hari ini saya akan menganalisa saham-saham requestan yang telah di-request pada hari Jumat kemarin gitu, sama member-member Free ENDX gitu. Oke, saham yang pertama ada TRGU nih ya. Untuk TRGU dia masih ada resisten terkuatnya di sini ya. Sorry, resisten terdekatnya di sini. Boleh buy if breakout 314 ya. Jika breakout 314 boleh ambil lah. Gitu ya. Taking profit terdekatnya di 326 boleh, lalu setelah itu menuju ke 340. Gitu ya. Dan di sini terlihat masih ada gap ya di sini ya. Nah, semoga gap ini akan tertutup oleh TRGU. Gitu ya. Jadi boleh buy if breakout. Gitu. Atau target terdekat sih ya 320 lah. Ya kan, buy if breakout 314, 320 kan sedikit banget, tapi semoga bisa lah ke 326 gitu ya. Oke, itu untuk TRGU. Lalu secara teknikalnya kita cek broksumnya. Untuk TRGU hari Jumat kemarin dia masih ada akumulasi sedikit tapi ya. Lalu kita cek satu bulannya. Satu bulannya TRGU masih cenderung distribusi lemah ya. Di sini ada YU barang terbanyak yang dibuang oleh MG gitu. Oke, untuk TRGU segitu ya. Next ada Pico. Oke, untuk Pico tunggu kalau besok dikasih koreksi. Selama di atas 256 masih oke sebetulnya ya. Tapi kalau jebol 256 better untuk out dulu. Gitu. Jadi nanti kalau jebol 256 out dulu. Ya, kalau dari candle sebelumnya dia buat ekor di atas ya, tinggi di sini, lalu dia kasih koreksi dulu dekat garis biru ini, lalu dia besoknya lanjut naik ya, semoga dikasih koreksi sekali lagi, lalu lanjut naik lagi. Gitu ya, selama di atas 256 ini masih oke lah untuk si Pico ini. Oke. Kita cek broksumnya. Untuk Pico satu bulannya dia masih cenderung netral ya, tapi di sini banyak broker yang jualan gitu ya, KINICD, dan di sini hanya KK aja yang buy signifikan gitu. Lalu kalau kita lihat dari hari Jumatnya dia masih cenderung distribusi lemah gitu ya. Oke, itu untuk Pico. Next ada API. Oke, untuk API ini saham lelet ya, jadi harus sedikit bersabar gitu. Selama di atas 194 oke lah, tapi kalau jebol 194 ya out dulu lah, kemungkinan dia masih lanjut sideways di area sini gitu. Nah, gitu ya, itu untuk API. Lalu kita cek broksumnya. API Jumat kemarin dia masih cenderung ya bisa dibilang netral lah ya. Ada akumulasi sih dari NI. Lalu kalau kita cek satu bulannya dia masih cenderung akumulasi juga. Oke, untuk API saham agak lelet ya, tapi semoga sekalinya naik dia terbang gitu ya. Nah, jadi harus kuat-kuat sabar aja untuk API ini. Next ada Doit ya. Oke, kita cek Doit. Nah, untuk Doit ini dia masih tertahan di resistance-nya di sini ya. Nah, di sini masih ada resistennya. Nah, kalau mau ya boleh lah buy if breakout sini ya. Kalau di breakout area sini bolehlah untuk copet-copetan menuju ke 434, lalu setelah itu ke 450. Tapi kalau gagal breakout ya kemungkinan dia akan koreksi dulu sampai menuju area sini. Ya, area di 394. Gitu. Oke, itu untuk Doit ya. Kita cek broksumnya. Doit satu bulannya dia masih cenderung distribusi lemah. Kalau kita cek hari Jumat kemarin dia masih cenderung ada akumulasi ya dari MG dan YU. Oke, untuk si Doit seperti itu ya. Nah, di sini ada pola double bottom ya waktu di sini nih ya. Kita bahas dulu tapi udah lama banget sih. Oke. Itu untuk Doit. Lalu setelah itu ada PTDU.
Oke, PTDU sebenarnya masih oke ya selama di atas 82 ya. Tapi kalau jebol 82 better untuk out dulu untuk PTDU ini. Oke. Catat ya, PTDU selama di atas 82 masih aman. Untuk hari Jumat kemarin PTDU masih cenderung distribusi lemah ya, tapi di sini XCPD retail ya pada out ya, sudah mulai pada out, di sini ditambung oleh SQ. Oke, kalau kita cek satu bulannya dia masih ada akumulasi. Nah, ini PTDU masih oke lah untuk dilirik ya selama di atas 82 gitu. Oke, next setelah itu ada STA ya, STAA. Oke, untuk STAA dia masih downtrend ya secara tren pendeknya gitu ya. Tapi secara tren yang cukup panjangnya sih dia masih cenderung uptrend gitu ya. Untuk si STAA ya, kita lihat coba tunggu di 1155 deh. Coba tunggu di area sini ya. Siapa tahu mantul di area sini. Tuh, kalau mantul boleh lah ambil. Gitu. Tapi kalau jebol 1155 ya better untuk waktu dulu, kemungkinan dia melanjutkan arah tren downtrendnya gitu. Oke, itu untuk STAA ya. Lalu kita cek Broxum-nya. Untuk Broxum satu bulannya STA masih cenderung ada akumulasi ya. Lalu kalau kita cek hari Jumat kemarin juga masih ada akumulasi. Oke, itu untuk STA ya. Next ada TCPI. Oke, untuk TCPI dia sudah breakout ya di sini ya. Dia udah breakout. Oke, untuk TCPI dia sudah naik, sudah breakout garis oranye ya. Bolehlah untuk besok copet-copetan ya untuk TCPI ya. Tapi kalau jebol area garis ini, garis merah yang udah saya buat ya, ya kemungkinan dia akan bermain di area sini lagi gitu. Jadi SL-nya kalau dia jebol 8375 gitu ya. Oke, itu untuk TCPI. Atau boleh tunggu koreksi selama di atas 8375 masih oke lah. Gitu ya untuk TCPI ya. Lanjut kita cek Broxum-nya. Untuk TCPI hari Jumat kemarin dia masih cenderung ada akumulasi sih ya. Lalu kalau kita cek satu bulannya dia cenderung distribusi kuat. Di sini SH buang barang banyak sekali ya. Next ada LP. Kita cek STA-nya. Oke, untuk LP ini cukup menarik ya karena dia sedang berada di dekat support ya. Selama di atas 220 LP masih oke, tapi kalau jebol 220 better untuk out dulu ya untuk LP ya. Semoga gap di sini akan tertutup ya di 250. Semoga gap 250-nya tertutup untuk si LP ini. Oke, kita cek Broxum-nya. Broxum-nya LP satu bulannya dia masih cenderung distribusi lemah. Kalau kita cek tanggal Jumat kemarin dia masih cenderung distribusi lemah juga ya. PD CCAK buang, tapi di sini ditampung oleh LJ ya, satu broker saja gitu. Oke, itu untuk LP. Next ada RMKE. Oke, untuk RMKE dia selama di atas 755 oke lah, tapi kalau jebol 755 better untuk out dulu ya. Oke, kita cek secara Broxum-nya. RMKE hari Jumat kemarin dia masih cenderung distribusi kuat ya. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung netral. Oke, itu untuk RMKE ya, boleh dipantau ya selama di atas area yang sudah saya bilang tadi. Lalu Bima ya, Bima. Oke, untuk Bima, aduh dia sudah jebol support ya. Sudah jebol support di 270. Kalau saran saya sih tunggu dia breakout 270 dulu ya. Kalau nggak jebol 270 ya kemungkinan dia akan turun menuju support selanjutnya di 250. Kalau mantul 250 bolehlah untuk si Bima ini. Oke, kita cek Broxum-nya. Bima ya, hari Jumat kemarin satu bulannya masih ada akumulasi. Kalau kita cek hari Jumatnya dia masih cenderung distribusi lemah. Oke, untuk Bima seperti yang saya bilang tadi ya, analisanya masih sama. Oke, next analisa berikutnya akan berada di video setelah ini. Jadi tonton video setelah ini gitu ya. See you di part kedua. Thank you. Banyak yang menarik nih di part 2 nih. Semoga ya.